Bab 631-635. Bab 631, Membunuh Spree. Xiao Yan menyaksikan abu yang berserakan dengan angin dengan acuh tak acuh, dan dengan lembut mengibaskan debu dari tangannya. Tidak ada sedikit pun riak di hatinya. Dia tahu bahwa Fan Lao sudah memiliki niat membunuh yang harus dia lakukan 2 tahun lalu. Mengingat karakter Xiao Yan, dia paling takut membiarkan orang seperti itu, yang memiliki sikap kejam terhadapnya, untuk bertahan hidup di dunia ini. Fan Lao untungnya melarikan diri saat itu. Namun, kali ini, dia tidak lagi beruntung. Selanjutnya harus Han Feng. Sayap api hijau giok di punggung Xiao Yan perlahan mengepak. Tatapannya beralih ke langit utara. Tempat itu adalah wilayah yang disebut Aliansi Hitam. Seniornya, itu mendominasi tempat itu dan dengan santai menjadi tuan. Kamu telah hidup cukup baik selama 2 tahun ini, tapi, segera. Senyum gelap dan pekat secara bertahap muncul di wajah Xiao Yan saat dia mengingat rasa sakit yang menyiksa yang dia rasakan selama 2 tahun ini. Api hijau giok yang indah mengepak sedikit di belakangnya. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergerak mendekat ke tanah. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah bisa mendengar suara pertumpahan darah yang menggetarkan jiwa di dalam benteng. Sosok Xiao Yan berdiri di udara, dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dan menyapu seluruh arena. Pada saat ini, pertempuran yang sangat intens terjadi di seluruh benteng. Tempat dengan pertarungan paling intens secara alami adalah 2 medan pertempuran di tengah benteng. Karakter utama di sana adalah Lin Yan, Ziyan, dan 2 ahli lainnya Dou Wangs dari Aliansi Hitam. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak di medan pertempuran di mana kedua orang itu bertarung, untuk sesaat, sebelum dia mengalihkannya dengan meyakinkan. Meskipun Lin Yan hanya mampu menandingi Dou Wang yang lain, pertempuran Ziyan pada dasarnya adalah satu sisi. Gadis kecil ini mungkin terlihat lucu, tetapi kekuatan menakutkan yang dibawa oleh tinju kecilnya ketika diayunkan adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Dou Wang tidak berani meremehkannya. Jika pukulan membuat kontak, seseorang setidaknya akan melukai otot dan tulang mereka bahkan jika lengan dan kaki mereka tidak patah di tempat. Oleh karena itu, ahli Dou Wang yang bertarung dengannya hanya bisa mengelak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan Ziyan. Dia pada dasarnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dari kelihatannya situasinya, kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan oleh tangan Ziyan. Setelah ahli Dou Wang dikalahkan, Ziyan akan dapat mengalihkan dirinya untuk membantu Lin Yan. Oleh karena itu, medan pertempuran di sisi ini sudah memiliki kesimpulan yang hilang. Xiao Yan tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran intens yang dipenuhi orang-orang di luar benteng. Dia sedikit merajut alisnya. Kali ini, pasukan dari Aliansi Hitam tidak hanya memiliki keunggulan jumlah, tetapi masing-masing dari mereka cukup kuat. Bahkan dengan kekuatan bawahan Xiao Li, mereka merasa sulit untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, mereka menderita luka serius dalam beberapa tabrakan di mana mereka kalah jumlah dengan lawan mereka. Meskipun Xiao Li tak terbendung dengan mengandalkan kekuatan seorang Dou Wang, jumlah orang yang tak henti-hentinya dari Aliansi Hitam telah menyebabkan dia turun ke situasi di mana dia dikepung. Anggota Punch Gate, sebenarnya semua sudah tiba. Tatapan Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada beberapa sosok manusia di benteng yang tidak mengenakan pakaian hitam. Dari tampang wajah-wajah muda ini, mereka jelas merupakan elit akademi dalam yang telah mengikuti Xiao Yan keluar dari gerbang Pan. Dari tampilan situasi di medan pertempuran, tampaknya karena kedatangan orang-orang dari gerbang Pan, yang menyebabkan bagian depan yang semula agak mundur menjadi stabil. Meskipun demikian, bagaimanapun, kedua belah pihak telah turun ke jalan buntu yang cemas. Pembunuhan skala besar seperti penggiling daging. Kedua belah pihak terus mendapatkan beberapa luka dan kematian. Suara pembunuhan dan jeritan menyedihkan bercampur menjadi satu sebelum membubung ke awan. Seseorang bahkan bisa samar-samar mendengarnya di luar gunung. Yang terbaik adalah konfrontasi yang tidak berarti ini berakhir sesegera mungkin. Xiao Yan mengerutkan kening dengan penuh perhatian. Tubuhnya melintas dan bergegas ke bagian luar benteng. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Fan Lao telah meninggal. Apakah kalian semua masih berani tinggal di tempat ini? Teriakan itu seperti guntur tiba-tiba yang menggelinding tak henti-hentinya di langit. Bahkan menyebabkan gema bergema di seluruh pegunungan. Pertempuran yang tak tertandingi akhirnya secara bertahap mereda setelah tangisan Xiao Yan terdengar. Banyak tatapan beralih ke langit.
Orang-orang dari benteng memiliki wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan sementara pasukan dari Aliansi Hitam di luar menunjukkan wajah panik. Fan Lao adalah orang terkuat di unit ini. Kematiannya merupakan pukulan besar bagi moral orang-orang ini. Semuanya, jangan percaya padanya. Pemimpin sekte adalah seorang elit Do Huang. Bagaimana dia bisa mati di tangan pohon muda ini? Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar saat semua orang dari Aliansi Hitam merasa tidak nyaman di hati mereka. Sejumlah besar suara terdengar setuju. Dari cara mereka menyapa Fan Lao, sepertinya mereka adalah anggota Sekte Darah. Pasukan dari Aliansi Hitam berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar teriakan keras dari anggota Sekte Darah. Mereka segera mengalihkan tatapan sengit mereka ke bagian dalam benteng. Senjata tajam di tangan mereka terangkat dan benar-benar menjadi sedikit bersemangat untuk bertempur. Wajah Xiao Yan sedikit tenggelam saat melihat reaksi dari pasukan Aliansi Hitam. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan dia secara mengejutkan berada di atas pilar kayu di bagian terluar benteng saat dia muncul lagi. Dia membalik tangannya dan nyala api yang tak terlihat meringkuk. Sebuah suara yang tidak membawa sedikit pun emosi perlahan bergema di area ini. Jika kamu tidak ingin kehilangan nyawamu, kamu harus pergi secepat mungkin. Pulanglah dan beritahu Han Feng bahwa aku, Xiao Yan, telah mengambil nyawa Fan Lao. Selanjutnya, giliran dia, Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan yang telah mengalahkan Kaisar Kedokteran Han Feng saat itu. Pasukan dari Aliansi Hitam di seluruh pegunungan mengeluarkan gelombang teriakan kaget saat mereka mendengar Xiao Yan menyebut namanya. Nama Xiao Yan sudah menjadi sesuatu yang diketahui oleh semua orang di wilayah sudut hitam. Hasil dari pertempuran hebat 2 tahun lalu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini, yang menjilat darah dari pisau mereka dan menusuk daging orang sepanjang hari, merasa sangat terkejut. Pasukan dari wilayah pojok hitam, yang sekali lagi menjadi bersemangat untuk berperang, merasakan beberapa api sengit mereka padam setelah mendengar nama ini yang mengandung sedikit beban di dalam wilayah pojok hitam. Mereka saling memandang, dan tidak berani maju. Semuanya, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Xiao Yan dibunuh oleh api surgawi, Akademi Jianan saat itu. Bagaimana mungkin dia masih ada di dunia ini? Semuanya, cepat dan hancurkan benteng pertahanan. Kepala aliansi akan memiliki hadiah besar yang menunggu kita ketika kita kembali. Petik 2. Ada teriakan keras lain yang menyalakan sumbu tepat ketika semua orang dari Aliansi Hitam tidak dapat mengambil keputusan. Mendengar bahwa kepala aliansi akan menghadiahi mereka, napas orang-orang yang masih ragu-ragu menjadi kasar dan berat. Mereka jelas mengerti betapa kayanya hadiah Han Feng. Membunuh. Pasukan dari Aliansi Hitam, yang memperlakukan membunuh orang seperti makan makanan, akhirnya tidak dapat menahan lebih lama lagi di bawah daya pikat hadiah yang kaya ini. Oleh karena itu, tubuh mereka datang dari segala arah saat mereka berkerumun menuju benteng seperti semburan sambil membawa tangisan pembunuhan. Mencari kematianmu sendiri. Xiao Yan akhirnya berhenti membuang-buang napas saat dia mengamati pasukan Aliansi Hitam yang masih belum dibujuk. Dia tertawa dingin sebelum perlahan menutup matanya. Api tak terlihat di tangannya memancarkan gelombang riak yang sulit ditemukan. Sosok manusia datang berkerumun dengan eksplosif dari segala arah. Namun, tubuh mereka tiba-tiba menegang saat mereka memasuki radius 50 meter dari Xiao Yan. Wajah mereka merona merah. Bahkan kepala mereka mengeluarkan kabut putih yang meringkuk. Bang! Fluktuasi api tak terlihat di tangan Xiao Yan menjadi semakin intens. Segera, tubuh sosok manusia, Aliansi Hitam, yang menyerang tepat di depan, anehnya berubah menjadi sekelompok api. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tumpukan abu pada saat itu juga. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan tangisan menyedihkan. Bang! 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 Suara lain dengan cepat mengikuti satu demi satu tidak lama setelah suara rendah dan dalam pertama muncul. Setiap kali suara rendah terdengar, pasukan dari Aliansi Hitam, yang tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, anehnya akan berubah menjadi orang yang berapi-api. Akhirnya, mereka akan meledak menjadi abu yang menyebar ke seluruh tanah dengan keras. Setelah ledakan aneh, rendah, dan dalam ini terdengar 20 hingga 30 kali, pasukan Aliansi Hitam, yang wajahnya dipenuhi dengan aura pembunuhan dan keganasan akhirnya merasakan ketakutan. Tatapan mereka menyapu kemana-mana, takut orang berikutnya yang akan berubah menjadi orang yang berapi-api adalah dirinya sendiri atau orang di sampingnya. Seluruh area
Apakah itu di dalam atau di luar benteng, telah menjadi sunyi di bawah situasi aneh di mana seseorang akan meledak menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Banyak tatapan yang mengandung keterkejutan dan teror berkumpul pada pria muda berjubah hitam yang berdiri di atas pilar kayu di pintu masuk benteng dengan mata tertutup. Tubuh manusia yang tiba-tiba terbakar satu demi satu jelas adalah pekerjaannya. Anak kecil ini, serangan ini sedikit terlalu menakutkan. Xiao Li dengan lembut menghirup udara sejuk. Teknik membunuh ini, yang membunuh tanpa ada yang menyadari caranya, adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasa kedinginan di hatinya. Xiao Yan membuka matanya yang dingin dan acuh tak acuh setelah tampaknya merasakan fokus dari seluruh tempat. Kilatan dingin yang samar melintas melewati pandangannya saat dia menatap pasukan dari aliansi hitam yang sekaku papan. Bang! Tubuh seorang pria yang mengenakan jubah berdarah tiba-tiba bergetar ketika tatapan Xiao Yan menoleh. Wajahnya langsung memerah, dan nyala api keluar dari tubuhnya. Seluruh orangnya anehnya berubah menjadi tumpukan abu di tengah suara yang rendah dan dalam. Kaki pasukan dari aliansi hitam bergetar berulang kali saat mereka menatap pria yang telah berubah menjadi abu tanpa peringatan sebelumnya. Kemampuan semacam ini yang bisa membunuh seseorang bahkan tanpa menggerakkan tangannya benar-benar terlalu menakutkan. Bang! Suara rendah dan dalam lainnya muncul. Sosok manusia berjubah berdarah juga anehnya dibakar. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa orang-orang yang dibakar itu tampaknya adalah orang-orang dari Sekte Darah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berteriak paling keras di antara mereka yang menyalakan sumbu sebelumnya. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia tidak peduli dengan perasaan tertekan yang dibawa kematian aneh ini kepada semua orang. Matanya yang dingin perlahan bergerak ke segala arah. Ada satu orang yang berubah menjadi nyala api setiap kali tatapannya berhenti selama lebih dari beberapa detik. Jantung semua orang berdetak kencang di bawah suara genderang kematian yang tampaknya menekan ini. Sesaat kemudian, akhirnya ada beberapa orang yang tidak tahan dengan tekanan kematian seperti itu. Setelah mengeluarkan teriakan gila, mereka berbalik dan dengan sedih melarikan diri ke hutan. Saat orang pertama berbalik dan melarikan diri dengan liar, itu segera memicu efek berantai di seluruh pegunungan. Oleh karena itu, pasukan dari aliansi hitam, yang telah bersiap untuk menghancurkan benteng setelah terpikat oleh hadiah yang kaya, mulai melarikan diri dalam kekalahan. Tidak ada yang bisa tetap tenang dalam menghadapi tubuh manusia yang dibakar secara aneh. Kemampuan khusus, Valen Heart Flame, dalam mengendalikan nyala api hati seseorang benar-benar sesuatu yang sulit untuk dicegah. Ini jelas merupakan fenomena supernatural di mata mereka yang tidak yakin dengan alasan sebenarnya. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat unit besar yang panik melarikan diri ke hutan tanpa memilih rute mereka. Api tak terlihat di tangannya juga berangsur-angsur menghilang. Dia menoleh dan melihat Xiao Li yang agak tercengang di atas dinding yang mengelilingi benteng. Dia tidak bisa menahan senyum. Rasa dingin sebelumnya telah benar-benar hilang. Melihat Xiao Yan tersenyum, orang-orang di dinding yang tubuhnya masih terasa dingin, akhirnya pulih. Ketika mereka melihat unit besar dari aliansi hitam, berhamburan dalam kekalahan, raungan seperti guntur segera bergema di seluruh benteng. Bab 632, Pil Pemakan Kehidupan. Tekanan pada benteng gunung segera berkurang ketika pasukan dari aliansi hitam tersebar dalam kekalahan. Pertempuran intens besar telah berakhir dengan cara antiklimaks dengan tekanan memaksakan Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa kekuatan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Tentu saja, tepatnya, efek khusus dari Valen Heart Flame ini untuk memanggil api hati yang terlalu menakutkan. Saat dia memanggil api jantung melawan lawan yang lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia mungkin tidak bisa membuat mereka menyala sendiri, tapi dia akan bisa mengalihkan perhatian saat mereka mencoba untuk menekannya. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka akan sedikit melemah. Jika dia bertemu lawan yang jauh lebih lemah darinya, nyala api hati akan menjadi kunci yang merenggut nyawa mereka. Orang-orang dari aliansi hitam, yang menyala sendiri dan berubah menjadi abu adalah contoh terbaik. Ancaman terhadap benteng diselesaikan saat pasukan dari aliansi hitam tersebar mundur. Banyak sosok hitam melintas dan muncul dari benteng, dan mulai membersihkan kekacauan setelah pertempuran besar. Xiao Yan, Xiao Li, Ziyan, dan yang lainnya sedang duduk di aula besar di tengah benteng. Meskipun semua orang sampai batas tertentu sedikit lelah,
Ini semua ditekan oleh kegembiraan mereka dari pertempuran besar yang intens sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Anda benar-benar menghabisi Fan Lao. Dia adalah seorang elit Dou Huang. Jika berita ini menyebar, kemungkinan akan menyebabkan wilayah pojok hitam bergetar hebat. Lin Yan tertegun cukup lama setelah mendengar berita bahwa Fan Lao dibunuh oleh Xiao Yan sebelum akhirnya dia menamparkan bibirnya dan berbicara. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya kepada semua orang dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yan. Berterima kasih kepada semua orang di sini atas bantuannya kali ini. Jika ada kesempatan di masa depan. Xiao Yan belum selesai berbicara ketika Lin Yan menyela, kami sudah saling kenal begitu lama. Lupakan kata-kata membosankan ini. Jika saya menemui masalah di masa depan, saya akan datang dan mencari Anda bahkan jika Anda tidak membuka mulut. Xiao Yan tercengang sebelum dia langsung tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Karakter orang ini lugas seperti biasanya. Hei, Xiao Yan, aku juga telah banyak berkontribusi. Sebaiknya kau jangan lupa. Ketika Ziyan di samping melihat bahwa Xiao Yan hanya berterima kasih kepada Lin Yan, dia langsung bergumam sedih. Tenang, gadis kecil. Saya tidak akan melupakan pil transformasi tubuh Anda. Xiao Yan menepuk kepala Ziyan sambil tersenyum dan menyanjung Ziyan sampai dia tersenyum. Kurasa aku tidak perlu bersikap sopan kepada kalian berdua kan? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Hu Hao dan Hu Jia di samping dan berbicara sambil tersenyum. Keduanya tersenyum dan mengangguk. Termasuk 2 tahun ini, mereka bertiga bisa dianggap teman lama. Dari tidak bertemu mata kembali pada hari ke hari mereka bergandengan tangan untuk membentuk faksi seperti Gerbang Pan, perasaan persahabatan di antara ketiganya menjadi semakin lembut. Wu Hao sedikit kaku ketika berhadapan dengan masalah, tetapi sangat sulit baginya untuk tidak setia begitu dia mengenali seseorang sebagai teman. Hu Jia sangat pintar, dan juga orang yang tulus yang tidak menyembunyikan perasaannya. Hubungannya dengan Xiao Yan juga cukup baik. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan kata-kata terima kasih yang tidak berarti itu. Semua orang saling mengucapkan terima kasih sebelum Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin di aula. Karena mereka terdesak waktu sebelumnya, Xiao Yan tidak mengamati Xiao Li secara detail. Sekarang dia telah tenang dan melihat, alisnya juga menjadi sedikit menyatu. 2 tahun telah menambahkan rasa dingin di wajah Xiao Li. Namun, aura kematian samar yang tertinggal di antara alisnya sangat jelas di mata seseorang seperti Xiao Yan yang kekuatan spiritualnya sangat kuat. Kakak kedua, apa yang terjadi padamu selama 2 tahun ini? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tanpa sadar membuka mulutnya untuk bertanya. Wajah Xiao Li yang semula tersenyum melihat Xiao Yan berbincang dengan teman-temannya, tiba-tiba menjadi kusam saat mendengar pertanyaan itu. Senyumnya juga perlahan ditarik saat dia terdiam. Suasana aula besar yang awalnya agak menggembirakan berangsur-angsur menjadi tenang setelah Xiao Li diam. Semua orang melihat ekspresi mantan sebelum saling menatap. Semua dari mereka memiliki beberapa keraguan. Akhirnya, Hu Jia, yang lebih sensitif sebagai wanita, menatap Wu Hao dan yang lainnya dengan matanya sebelum diam-diam mundur dari aula. Dia bahkan dengan lembut menutup pintu ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan memperhatikan Xiao Li yang diam dengan penuh perhatian. Dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Lin Yan dan yang lainnya pergi. Dari aura kematian yang melekat di alis Xiao Li, seolah-olah dia adalah orang yang kematiannya sudah dekat. Situasi semacam ini tidak memungkinkan untuk kelalaian sedikit pun di pihak Xiao Yan. Setelah beberapa lama di bawah tatapan tegang terus-menerus Xiao Yan, Xiao Li akhirnya menghela nafas panjang. Dia mengungkapkan senyum pahit ke arah Xiao Yan dan perlahan berkata, Xiao Yanzi, kamu adalah orang yang paling menonjol di klan Xiao kami. Sebelum saya tiba, kakak telah memberitahu saya bahwa saya bisa mati tetapi Anda tidak bisa. Saya tidak memiliki perselisihan sedikit pun dengan hal ini. Petik 2. Wajah Xiao Yan berkedut sedikit. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, hidungnya tidak bisa menahan keinginan untuk berubah masam pada kata-kata ini. Setelah saya mengetahui kematian Anda di Akademi Jianan saat itu, saya ingin langsung pergi dan menemukan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam serangan diam-diam untuk melibatkan mereka dalam pertarungan habis-habisan karena pembalasan besar dari klan Xiao. Xiao Li mengingat keputusasaan dan kegilaan di hatinya ketika dia mengetahui berita itu. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Jika kamu benar-benar mati, kemungkinan klan Xiao akan hancur total.
Saya telah mengalami keputusasaan ini selama sekitar 2 bulan atau lebih sebelum saya akhirnya menekan dorongan untuk pergi dan menemukan orang-orang ini untuk bertarung di dalam hati saya. Karena kamu sudah tidak ada lagi, beban itu hanya bisa dipikul oleh saudara kedua. Namun, saya tahu bahwa mengingat kecepatan pelatihan saya, kemungkinan saya tidak akan dapat mencapai kekuatan yang mampu membalas dendam pada Sekte Mistik Laut di masa mendatang. Namun, beruntung bahwa surga tidak meninggalkan seseorang dengan jalan yang mengarah ke jalan buntu. Sekitar setengah tahun setelah berita kematianmu tersebar, aku telah melarikan diri ke pegunungan yang dalam sambil dikejar. Secara kebetulan, saya mendapatkan sesuatu. Petik 2. Panas yang berapi-api tiba-tiba melonjak ke mata Xiaoli ketika dia berbicara sampai saat ini. Emosi Xiao Yan juga menjadi sedikit tegang. Dia bisa merasakan bahwa alasan kakak keduanya berubah menjadi seperti ini pasti karena hal yang dia dapatkan. Di antara hal-hal yang saya peroleh, ada 1 botol pil obat dengan 2 pil obat berwarna merah di dalamnya. Menurut informasi yang tertulis di botol, pil obat semacam ini mampu secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang yang berada di sekitar kelas Da Dou Si sampai ke kelas Dou Wang. Namun, begitu pil obat semacam itu digunakan, seseorang hanya bisa mempertahankan hidupnya selama 3 tahun. Dengan kata lain, pil obat ini pada dasarnya menggunakan sisa hidup seseorang untuk ditukar dengan kekuatan Dou Wang selama 3 tahun. Sebuah pusing tiba-tiba mengerumuni kepala Xiao Yan. Dia mengocok semua ingatan di benaknya sebelum akhirnya menemukan pil obat yang mirip dengan yang baru saja disebutkan Xiaoli. Pil pemakan kehidupan. Xiaoli juga agak terkejut dengan kemampuan Xiao Yan untuk menyebut nama pil obat ini yang telah lama hilang di benua itu. Namun, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Xiao Yan langsung terduduk lemah di kursinya saat melihat Xiaoli mengangguk. Dia menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya. Wajahnya gelap dan suram. Pil obat ini adalah sesuatu yang Yao Lao sebutkan kepadanya selama perjalanan mereka. Bahkan suaranya dipenuhi dengan rasa sayang dan kekaguman ketika dia berbicara tentang pil obat semacam ini. Pil pemakan kehidupan. Itu adalah pil obat yang pernah mengguncang seluruh benua bertahun-tahun yang lalu. Itu bisa dianggap berada di puncak tingkat ke-7. Pencipta pil obat semacam ini adalah seorang Grandmaster Alkemis yang memiliki reputasi yang cukup besar. Aspek paling menakutkan dari pil obat ini adalah ia mampu menciptakan banyak ahli Dou Wang. Orang bisa membayangkan, betapa relanya orang ketika pil yang satu ini mampu melewati semua kesengsaraan pelatihan yang harus mereka jalani untuk naik ke level ini. Meskipun kekuatan pinjaman sementara semacam ini diperoleh dengan menyia-nyiakan hidup seseorang, siapa di antara orang-orang yang benar-benar dapat mengandalkan pelatihan normal untuk mencapai kelas Dou Wang yang tidak memiliki bakat pelatihan yang luar biasa? Bagaimana bisa bakat ini menjadi sesuatu yang dimiliki semua orang? Oleh karena itu membangkitkan kegilaan banyak orang saat pil obat semacam ini lahir. Beberapa faksi kelas 1 di benua itu memiliki keserakahan yang ekstrim untuk itu. Lagi pula, siapapun yang bisa mendapatkannya mungkin bisa menciptakan ahli Dou Wangs. Coba pikirkan, siapa yang bisa mengalahkan faksi jika memiliki 1.000 atau 10.000 pasukan Dou Wang. Namun, kegilaan semacam ini tidak berlangsung lama sebelum secara bertahap dimusnahkan. Ini karena alkemis yang menciptakan pil pemakan kehidupan telah menghilang dalam semalam bersama dengan formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan mencarinya kemana-mana dalam waktu singkat setelah dia menghilang. Namun, seiring berjalannya waktu, kegilaan yang mengguncang seluruh benua berangsur-angsur menjadi tenang. Apa yang disebut pil pemakan kehidupan itu secara bertahap menghilang di sungai waktu yang panjang. Bahkan mencapai tingkat yang asing bagi banyak alkemis hari ini. Seandainya Yao Lao tidak sesekali memberitahu dia informasi terkait, kemungkinan besar bahkan Xiao Yan tidak akan mengetahui beberapa rahasia dunia alkemis ini sejak lama. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak berminat untuk memikirkan betapa hebatnya pil pemakan kehidupan itu. Dia hanya tahu bahwa sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Li mengkonsumsi pil obat. Dengan kata lain, itu berarti dia hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Ekspresi Xiao Yan sedikit pucat. Matanya dipenuhi dengan benang darah. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Kamu jelas tahu bahwa benda ini membebani hidupmu dengan imbalan kekuatan. Kenapa kamu memakannya? Xiao Li tak berdaya menggelengkan kepalanya di hadapan suara marah Xiao Yan.
Dia berkata, kamu sudah mati. Apalagi yang bisa saya lakukan? Jika saya tidak melakukan ini, berapa tahun kemudian sebelum saya bisa membalas Anda? Xiao Yan terkejut sebelum dia tiba-tiba mengerti. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Anda hidup adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Kakak kedua tidak penting. Klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu. Xiao Li tersenyum saat melihat wajah putus asa Xiao Yan. Dia menepuk bahu mantan dan merenung sejenak. Dengan membalik tangannya, botol yang agak aneh dan transparan muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati meletakkan botol di atas meja. Xiao Li melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menekan suaranya dan berkata, kakak ketiga. Inilah yang disebut, pil pemakan kehidupan. Ini mungkin yang terakhir di seluruh benua. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan segera memusatkan pandangannya pada pil obat bulat berwarna darah di dalam botol giok. Bab 633, Formula Obat. Pil obat seluruhnya berwarna merah darah, dan seukuran mata naga. Pil obat ini tampak sangat aneh. Sepintas, itu tampak seperti tubuh transparan yang dipenuhi darah. Ada cahaya merah tua berdarah di tengah pil obat. Pil itu sekilas seperti mata kecil dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan aneh. Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada pil obat berwarna merah darah. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tampaknya bisa merasakan bahwa pil obat ini memiliki beberapa perbedaan dari item biasa. Namun, dia tidak dapat mengidentifikasi area di mana itu berbeda. Terlepas dari apa itu, pil pemakan kehidupan, ini adalah pil obat tingkat tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan selama bertahun-tahun. Guru telah menyebutkan bahwa ketika pil obat telah mencapai tingkat tertentu, itu akan memiliki beberapa spiritualitas. Saya ingin tahu apakah itu juga berlaku untuk pil pemakan kehidupan ini. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil botol dan tatapannya menyapu mulut botol hanya untuk sedikit terkejut. Jenis jejak energi tertentu digambar di tutup botol. Jika seseorang melihat lebih hati-hati, sepertinya itu memiliki semacam efek penyegelan. Itu memang layak menjadi pil obat. Tingkat 7 puncak. Tidak terduga bahkan benda yang digunakan untuk menyimpannya harus menggunakan energi untuk menekannya. Dari kelihatannya, apa yang disebutkan guru itu benar. Xiao Yan sedikit merajut alisnya, tetapi tidak mengeluarkan pil obat dari botolnya. Pil obat tingkat seperti itu tidak dapat diambil secara acak. Jika tidak, itu akan membawa beberapa fenomena yang tidak biasa. Apakah ada hal lain yang diperoleh saudara kedua dengan pil obat? Xiao Yan memegang botol sambil mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiao Li. Xiao Li terkejut ketika dia mendengar ini. Tatapannya segera mulai melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengangguk dan mengeluarkan gulungan berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya. Gulungan itu memiliki cahaya merah samar yang merembes keluar darinya. Selain itu, tidak ada satu tempat pun di seluruh tubuhnya untuk membukanya. Semuanya seperti tiang batu giok yang ketat. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh bersama dengan pil, tetapi saya tidak dapat membukanya. Xiao Li menyerahkan gulungan berwarna darah ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cemberut. Xiao Yan dengan cepat meletakkan botol giok di tangannya dan menerima gulungan itu. Dia meletakkannya di tangannya dan memeriksanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dengan lembut menghembuskan napas dan menyuarakan pikirannya, jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Li tidak banyak berubah saat mendengar ini. Dia samar-samar menebak sesuatu yang mirip ketika dia mendapatkan pil obat saat itu. Namun, dia tidak terlalu yakin. Hati Xiao Li menjadi panas mendidih saat mendengar konfirmasi Xiao Yan. Dia menjilat lidahnya dan menggunakan suara yang sangat lembut untuk berbicara, jika ini benar-benar formula obat untuk pil pemakan kehidupan, klan Xiao kami mungkin memiliki harapan untuk makmur. Mampu menciptakan puluhan ahli doang. Sekte Misty Cloud itu bukan apa-apa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit, bahkan jika pil pemakan kehidupan ini dapat membebani hidup seseorang untuk mendapatkan 3 tahun kekuatan doang, itu juga berada di puncak pil obat tingkat 7. Bagaimana itu bisa begitu mudah disempurnakan? Kemungkinan hampir tidak ada orang di benua ini yang bisa membuat pil obat tingkat 7 seperti itu dalam jumlah massal. Petik 2. Yao Lao harus mengerahkan semua upayanya untuk secara beruntung memperbaiki pil obat tingkat 6, pil roh tanah, dengan sukses saat itu,
Apalagi, pil pemakan kehidupan, ini yang dapat dianggap di antara yang teratas dalam tingkat ketujuh. Lupakan masalah apakah mungkin untuk menemukan bahan obat yang cukup. Bahkan jika seseorang berhasil menemukannya, hanya menyempurnakan pil obat tingkat 6 sudah membawa fenomena yang tidak wajar. Jika seseorang memperbaiki pil obat tingkat 7, apakah surga tidak akan mengirimkan petir yang akan menghancurkan orang dan pil itu? Terlebih lagi, bahkan jika petir tidak membunuh, bukankah orang itu akan lebih sial jika menarik perhatian beberapa orang kuat? Di benua Douki saat ini, alkemis yang bisa memperbaiki pil obat di puncak tingkat ketujuh sudah ada yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Mungkin, bahkan Yao Lao saat ini akan kesulitan untuk memperbaikinya, kecuali dia memulihkan kekuatan puncaknya. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, yang baru saja melonjak pesat, dan fakta bahwa dia mengendalikan Valen Heart Flame, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan Life Devouring Pill, ini bahkan mungkin tidak mencapai 10%. Selain itu, tidak diragukan lagi akan menjadi keputusan yang sangat bodoh jika dia menyerahkan formula obat kepada seorang alkemis yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Oleh karena itu, mencoba mengandalkan pil pemakan kehidupan ini untuk membuat lusinan ahli Do Wang jelas merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Xiao Li juga terbangun dari ilusinya agak kecewa saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, kamu harus menyimpan benda ini. Saya bukan seorang alkemis, jadi tidak akan banyak gunanya bagi saya untuk memegangnya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tidak menolaknya. Memang tidak cocok meletakkan kentang panas seperti ini di tangan Xiao Li. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut pada gulungan itu. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan ekspresi serius. Kamu tidak boleh menyebutkan pil pemakan kehidupan ini atau formula obatnya kepada siapapun. Kalau tidak, akan ada banyak masalah jika bocor. Petik 2. Tenang, saya bukan orang yang impulsif. Selama 2 tahun ini, tidak ada orang lain, selain kamu dan aku yang tahu tentang ini. Xiao Li tersenyum saat menjawab. Dia menunjuk ke arah botol giok di atas meja dan berkata, kamu juga harus membawa pil pemakan kehidupan terakhir bersamamu. Tidak ada gunanya lagi bagiku. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengambilnya. Dia menyuarakan pikirannya, saya akan menemukan waktu untuk mempelajari pil pemakan kehidupan ini dan formula obatnya untuk menemukan metode untuk mengatasinya dalam waktu 1 tahun untuk menghilangkan benda ini dari Anda. Xiao Li tersenyum acuh tak acuh pada ini. Semua baik-baik saja selama kamu masih hidup. Tidak masalah apakah saya ada atau tidak. Petik 2. Xiao Yan memutar matanya mendengar kata-kata Xiao Li. Dia berdiri dan berkata, saya akan kembali ke Akademi Jianan sekarang. 2 hari kemudian, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Han Feng. Han Feng. Alis Xiao Li merajut erat ketika dia mendengar nama yang diketahui semua orang di wilayah pojok hitam ini. Dia berkata, kamu ingin mencarinya. Orang itu adalah level puncak elit sejati Do Huang. Selain itu, dia mendapat bantuan dari satu jenis, api surgawi. Dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Do Song biasa. Bukankah itu risiko yang terlalu besar bagi Anda untuk menemukannya? Terlebih lagi, aliansi hitam memiliki orang-orang kuat sebanyak awan. Anda, kamu tidak perlu khawatir. Mungkin ada banyak orang kuat di dalam aliansi hitam, tetapi ada juga cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Kali ini, kami berakting bersama, dan bukan hanya aku saja. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, selain itu, Han Feng mungkin memiliki api surgawi, tapi aku juga. Selain itu, aku memiliki lebih dari dia. Apa kekuatanmu yang sebenarnya sekarang? Xiao Li menimbang Xiao Yan ke atas dan ke bawah sebelum tiba-tiba bertanya. Saya harus berada di puncak kelas Do Huang dan tidak boleh jauh dari terobosan untuk menjadi Do Huang. Xiao Yan tersenyum. Dia sedikit melebih-lebihkan untuk meyakinkan Xiao Li. Dia mungkin saat ini berada di puncak kelas Do Huang tetapi dia belum benar-benar mengendalikan kekuatan di level ini. Kecuali ada beberapa situasi khusus, dia masih membutuhkan periode waktu sebelum dia bisa sekali lagi maju ke Do Huang. Kesenjangan seluruh kelas. Xiao Li mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, dia langsung teringat soal kematian Fan Lao di tangannya.
Baru saat itulah dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, hati-hati. Selain itu, akan lebih baik jika Anda membawa saya bersama kali ini. Saya seharusnya tidak menjadi beban bagi Anda mengingat kekuatan saya saat ini. Petik 2. Keke, aku juga akan khawatir jika aku meninggalkanmu di Black Corner Region. Saudara kedua, Anda harus meluruskan situasi. Aku akan membawamu ke akademi untuk tinggal selama 2 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menempatkan pil pemakan kehidupan dan formula obatnya ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiao Li biasanya bertindak tegas dan cepat. Karena itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menyelesaikan semua orang. Meskipun beberapa anggota telah meninggal selama pertempuran besar itu sebelumnya, masih ada hampir 100 orang. Meskipun ini tidak dapat dibandingkan dengan faksi besar seperti Sekte Darah, itu tidak dianggap sebagai kekuatan yang lemah di dalam wilayah sudut hitam. Xiao Yan tidak banyak ragu setelah semuanya beres. Lebih dari 10 griffin penuh dengan orang-orang sebelum mereka mengepakkan sayap dan terbang tinggi di langit, membawa sekelompok besar saat mereka sekali lagi terbang kembali ke Akademi Jianan. Karena suatu alasan, Xiao Yan berhasil membuat Xiao Li mendiami bawahannya di kota Jianan di luar akademi. Mereka tinggal di sana sementara Xiao Li sendiri dibawa ke akademi dalam Akademi Jianan. Ada keributan saat Xiao Yan dan yang lainnya kembali. Keributan ini menjadi sangat jelas ketika beberapa anggota Gerbang Pan yang telah berpartisipasi dalam pertempuran besar menyebarkan berita bahwa pemimpin Sekte Darah, Fan Lao, dibunuh oleh Xiao Yan. Seluruh akademi dalam menjadi terlibat. Seorang elit Dou Huang adalah ketinggian yang hanya bisa mereka hormati. Namun, ahli seperti itu bahkan tidak meninggalkan mayat di tangan Xiao Yan. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan keributan yang dia timbulkan di akademi dalam. Dia pergi mencari penatua pertama Suqian setelah dia kembali ke akademi dalam. Yang terakhir juga merasa terkejut melihat Xiao Yan membunuh Fan Lao. Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia jelas mengerti betapa menakutkannya kekuatan bertarung Xiao Yan karena dia mengendalikan 2 jenis api surgawi. Meskipun agak melanggar aturan bagi Xiao Yan untuk membawa Xiao Li ke akademi dalam, Su Qian diam-diam menyetujuinya. Lagi pula, status mantan saat ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siswa biasa. Xiao Yan, yang memiliki 2 jenis api surgawi, adalah seseorang yang bahkan dia tidak berani meremehkannya dengan mudah. Karena itu, setelah menegurnya sedikit, Su Qian melepaskan Xiao Yan. Dia bahkan secara khusus mengingatkan Xiao Yan tentang aktivitas besar 2 hari kemudian. Aktivitas besar ini adalah sesuatu yang juga sangat diantisipasi oleh Xiao Yan. 2 hari berlalu dalam antisipasinya. Langit pada hari kedua baru saja menjadi cerah ketika beberapa siswa merasakan bahwa suasana di dalam akademi dalam tidak benar. Hanya ketika mereka melihat sosok manusia yang terbang ke langit dari seluruh akademi dalam, mereka akhirnya mencapai pemahaman. Sepertinya akademi dalam berniat melakukan sesuatu yang besar. Para siswa di akademi dalam telah melihat cukup banyak peristiwa besar seperti itu selama 2 tahun terakhir ini. Setiap kali orang kuat dari akademi dalam pindah, mereka pasti akan pergi dan menemukan masalah dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam. Namun, ada beberapa orang yang tajam yang menemukan bahwa skala kali ini lebih besar dari waktu sebelumnya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari dalam akademi dalam tepat ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya menatap para ahli akademi dalam yang mengepakkan sayap mereka di langit dengan wajah iri. Segera, sepasang sayap api hijau giok yang cantik membawa sosok hitam saat mereka bergegas ke langit sebelum sosok itu muncul. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lolongan itu dan berbalik. Mata mereka menjadi panas dan liar ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang muncul. Selama bertahun-tahun, Xiao Yan adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran hebat akademi dalam dengan status siswa. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa di mata para siswa muda ini. Ini karena memiliki kualifikasi seperti itu menunjukkan bahwa Xiao Yan telah menjadi orang yang benar-benar kuat yang bahkan diakui oleh eselon atas akademi dalam. Xiao Yan mengabaikan tatapan panas liar di bawahnya saat dia berdiri di langit. Tatapannya beralih ke langit utara, dan busur yang dipenuhi rasa dingin perlahan muncul di wajahnya. Kali ini, biarkan aku membantu guru membersihkan sampah. Bab 634, Kedatangan Pertempuran Besar. Wilayah Sudut Hitam,
Kota Feng. Kota Feng saat ini telah sangat berubah selama 2 tahun yang singkat ini. Ini karena Han Feng telah mendirikan aliansi hitam dan menempatkan markas besarnya di kota ini. Hal ini menyebabkan kota kecil ini menjadi kota terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Ukuran dan bisnis kota Feng saat ini semuanya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Sebuah rumah besar berdiri di area yang luas di tengah kota. Aura sombong yang megah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu bangunan pun di dalam kota. Tentu saja, menjadi tempat di mana semua orang kuat dalam aliansi hitam mendiskusikan masalah dan rumah Han Feng. Kemungkinan tidak ada satu orang pun di dalam kota yang memiliki keberanian untuk melampauinya. Han Feng saat ini telah menjadi penguasa tempat ini. Statusnya sekokoh batu di bawah reputasi besar, aliansi hitam. Tidak ada seorang pun di seluruh wilayah sudut hitam yang berani memprovokasi dia. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalam aula mansion yang sangat luas. Orang yang duduk di kursi pemimpin tertinggi secara alami adalah kepala aliansi hitam, saat ini, Kaisar Obat Han Feng. Tidak jauh di sebelah kiri dan kanan Han Feng adalah orang-orang terkuat di wilayah sudut hitam, Gold Silver Brothers. Di bawah mereka adalah kepala berbagai faksi yang telah bergabung dengan aliansi hitam. Salah satu dari kepala faksi ini adalah tipe orang yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seluruh wilayah pojok hitam bergetar sedikit hanya dengan menghentakkan kaki mereka. Namun, orang-orang kuat ini hanya bisa duduk di kursi bawah dalam kesempatan seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa ketatnya pembagian posisi seseorang di aliansi hitam. Suasana di ruang rapat agak menekan. Suasana menekan semacam ini semua berasal dari wajah Han Feng yang agak gelap dan suram di kursi pemimpin. Semuanya. Tatapan Han Feng perlahan menyapu wajah semua orang di aula saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Saya pikir Anda semua seharusnya mendengar beberapa berita. Bocah kecil bernama Xiao Yan di Akademi Dalam masih hidup. Petik 2. Ada beberapa keributan di dalam aula besar. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar nama yang sangat familiar ini. Seorang ahli yang bisa mengalahkan Han Feng adalah seseorang yang tidak boleh mereka remehkan. Pemimpin sekte darah, telah mati di tangan bocah ini. Jari Han Feng dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Kata-kata yang diucapkannya seperti bom yang mengguncang semua orang hingga mereka tercengang. Meskipun mereka telah menerima beberapa berita dari 2 hari yang lalu, mereka tidak berani mengkonfirmasi kematian Fan Lao. Dengan mengatakan ini sekarang, Han Feng tidak diragukan lagi mengumumkan akhir-akhir Fan Lao kepada semua orang. Meskipun aliansi hitam tidak sepenuhnya bersatu, kematian Fan Lao juga menyebabkan mereka berduka untuk kerabat mereka. Jelas, apa yang paling mereka rasakan adalah kekhawatiran dan kegelisahan yang samar. Saat itu, kematian Xiao Yan di api surgawi, secara langsung atau tidak langsung terkait dengan mereka. Sekarang setelah bocah itu secara tak terduga hidup, kemungkinan dia tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam masalah saat itu dengan mudah melarikan diri. Ini jelas dari cara dia membunuh Fan Lao. Meskipun saya tidak memiliki banyak kontak dengan bocah itu, saya dapat melihat bahwa dia adalah tipe orang yang pasti akan membalas dendam. Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu, dan saya pikir dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Han Feng sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, kekuatan Fan Lao bisa masuk dalam 10 besar bahkan jika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Namun bahkan dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu mungkin lebih kuat daripada dia 2 tahun lalu. Petik 2. Jika dia benar-benar datang dan membalas dendam, berapa banyak dari kalian yang duduk di sini yang memiliki keyakinan bahwa kalian dapat melarikan diri hidup-hidup? Tatapan Han Feng melihat ke sekeliling ruangan. Suaranya agak gelap dan serius. Semua orang di aula saling memandang. Dengan pengecualian dari Gold Silver Brothers, semua orang merajut alis mereka sedikit. Wajah mereka cukup jelek. Mungkin ada sejumlah kecil orang di antara mereka yang kekuatannya lebih kuat dari Han Feng, tetapi tidak diragukan lagi ada kesenjangan yang cukup besar antara Xiao Yan, yang mampu membunuh Fan Lao, dan mereka. Jika itu masalah sederhana untuk bertemu dengannya sendirian, apakah mereka dapat melarikan diri adalah pertanyaan yang sangat penting. Lagi pula, mereka jelas tahu taktik orang tua Fan Lao itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain,
dia memiliki banyak metode untuk melarikan diri. Namun, dia masih dikalahkan oleh tangan Xiao Yan, belum lagi mereka. Saudara Han, dia sendiri mungkin sangat kuat, tapi apakah tujuan kita untuk tidak mengakhiri situasi seperti itu ketika kita mendirikan aliansi hitam saat itu? Jika dia benar-benar datang dan berusaha membalas dendam, banyak ahli dari aliansi hitam, kita akan menyerang bersama. Jangan bilang dia bisa membalik langit. Keheningan berlangsung sesaat sebelum seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap tiba-tiba berbicara sambil tertawa kepada Han Feng. Untuk dapat memiliki tempat duduk di area yang kacau seperti wilayah sudut hitam, seseorang tidak hanya harus memiliki kekejaman, tetapi juga kelicikan. Oleh karena itu, pria tua ini telah menyatukan seluruh aliansi hitam ketika dia berbicara dengan cara ini. Semua orang di aula akhirnya pulih setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka semua tersenyum dan setuju. Han Feng juga tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata pria tua berjubah abu-abu itu. Mereka memang telah mendirikan aliansi hitam saat itu untuk menghadapi balas dendam yang mencari Akademi Jianan. Pencarian balas dendam semacam ini secara alami juga merupakan bagian darinya. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk menanyakan keberadaan Xiao Yan dari semua tempat. Saya akan memberi tahu semua orang saat saya mendapatkan berita. Pada saat itu, kita bisa bertindak lebih dulu tanpa dia datang mencari kita. Han Feng tersenyum saat dia berbicara. Namun, kekejaman merembes keluar dari senyumnya. Semua orang di aula menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng. Xiao Yan akhirnya menjadi duri di hati mereka. Mereka tidak akan terganggu dengan reputasi buruk menindas seseorang dengan angka jika mereka bisa menyingkirkannya. Keadilan dan keadilan telah lama dibuang ke saluran pembuangan bau ketika seseorang berada di tempat seperti wilayah pojok hitam. Sudut mulut Han Feng bergerak sedikit saat dia melihat bahwa semua orang tidak menyuarakan ketidaksetujuan. Senyum yang tidak biasa melintas di matanya. Jika kita benar-benar menangkap Xiao Yan pada waktu itu, saya harap semua orang akan menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Sebagai gantinya, saya akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan. Petik 2. Semua orang di aula sedikit ragu ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa Han Feng sangat mendambakan api surgawi milik Xiao Yan. Meskipun api surgawi sangat langka, orang biasa mana yang berani memperbaikinya? Jika seseorang ceroboh, berubah menjadi abu oleh serangan balik adalah sesuatu yang bisa dengan mudah terjadi. Oleh karena itu, semua orang mungkin menginginkan api surgawi, tetapi tidak ada yang benar-benar berani menyentuh benda itu. Han Feng melihat semua orang mengangguk. Meskipun dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dia tidak membuka mulutnya untuk membantahnya. Dia benar-benar sangat menginginkan api surgawi milik Xiao Yan. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah metode Qi, mantra api, lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan. Sebagai orang yang mempraktikkan mantra api yang tidak lengkap, Han Feng jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki metode Qi ini. Seseorang akan dapat mengendalikan banyak api surgawi hanya dengan mempraktikkannya. Sebuah api surgawi mampu memungkinkan dia untuk hampir tidak bertarung dengan elit Douzong dengan kekuatan yang berada di puncak kelas Do Huang. Jika dia memperbaiki dan menggabungkan beberapa api surgawi lagi, kemungkinan tidak akan ada lagi orang yang bisa menandinginya di benua itu. Mantra api, yang tidak lengkap mungkin telah dipelajari oleh Han Feng selama ini, tetapi hanya mengendalikan satu jenis, api hati laut, telah menyebabkan kendalinya terasa agak tegang. Jika dia menelan api surgawi, jenis kedua, kemungkinan besar, akan ada kemungkinan serangan balasan yang cukup tinggi. Han Feng tahu ini lebih jelas daripada siapapun di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia memiliki semacam posesif gila untuk metode Qi, mantra api, yang lengkap. Selama dia bisa menemukannya di Xiao Yan, dia mungkin bisa memiliki potensi dan kualifikasi untuk melompat ke puncak benua. Tentu saja, masalah mantra api terlalu penting. Oleh karena itu, Han Feng tidak menyebutkan ini kepada orang lain. Bagaimanapun, metode Qi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dipraktikkan oleh seorang alkemis. Selama tubuh seseorang memiliki afinitas api, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Di masa depan, seseorang dapat memperbaiki dan menggabungkan
api surgawi, memperoleh pencapaian yang mungkin tak terbatas. Bagaimana dia dengan mudah mengungkapkan masalah sebesar itu kepada orang lain? Orang biasa hanya tahu bahwa dia sangat tertarik pada Xiao Yan karena Xiao Yan memiliki api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah metode Qi, mantra api, lengkap yang dipraktikkan Xiao Yan. Pada saat semua orang di aula mulai merencanakan bagaimana menangkap Xiao Yan, Gold Silver Brothers, yang setengah tertidur dengan mata tertutup, di kedua sisi kursi pemimpin tiba-tiba membuka mata mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka melemparkan pandangan mereka ke langit selatan. Han Feng juga merasakan sesuatu begitu wajah Gold Silver Brothers berubah. Tatapannya beralih dari aula ke langit selatan. Sejumlah besar aura kuat dengan cepat mendekat dari arah itu. Han Feng tidak asing dengan aura ini. Aura ini kadang-kadang akan datang dan mengganggu mereka selama 2 tahun ini. Namun, setiap kali, wajah mereka akan berubah pucat dan mereka akan kembali dengan kegagalan. Semua ahli dari Aliansi Hitam di dalam aula melihat perubahan ekspresi yang tiba-tiba di wajah Han Feng dan Gold Silver Brothers. Mereka semua terkejut. Karena kurangnya kekuatan, mereka tidak memiliki kemampuan penginderaan yang begitu tajam seperti 3 orang di depan mereka. Saudara Han, saudara emas perak, ada apa? Pria tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya. Cek-cek, teman lama, kita ada di sini lagi. Orang tua yang mengenakan jubah emas tertawa dengan cara yang aneh saat dia berdiri dari kursinya, tersenyum, dan menjawab. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera tiba-tiba mengerti ketika mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang-orang tua dari Akademi Jianan ini benar-benar memiliki ketekunan yang besar. Setiap kali, mereka datang dengan aura yang ganas dan setiap kali mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Alis Han Feng perlahan menyatu di hadapan tawa keras di semua tempat. Dengan bantuan persepsi tertentu antara api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada aura panas yang sangat akrab yang mendekat di tengah sejumlah besar aura. Terlebih lagi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Heavenly Flame, miliknya yang menggeliat menjadi sedikit tumpul setiap kali dia mengandalkan si Heart Flame, miliknya untuk merasakan aura panas yang familiar itu. Situasi semacam ini seolah-olah telah bertemu dengan hal tertentu yang ditakuti. Ekspresi Han Feng perlahan menjadi serius. Sok kemudian ditambahkan ke wajahnya. Mampu menyebabkan api hati laut, yang berada di peringkat ke-15 di peringkat api surgawi, menjadi takut, hal menakutkan macam apa yang tersembunyi di balik aura panas itu. Bab 635, Tabrakan Antara. Gelombang kuat demi gelombang suara angin yang deras memotong langit yang jauh. Sekelompok besar titik-titik hitam kecil dengan cepat muncul sebelum akhirnya berubah menjadi banyak sosok manusia yang bergegas melewatinya. Angin yang menekan yang tercipta dari kecepatan tinggi menyebabkan banyak selokan seperti bekas luka muncul di dalam lautan pepohonan di pegunungan di bawah. Selain itu, aura yang dipancarkan dari sejumlah besar ahli menyebabkan semua binatang ajaib di pegunungan ini merintih pelan ketakutan. Bahkan beberapa dari magical beast berperingkat tinggi yang kuat tidak berani terlalu aktif pada saat ini. Karena memiliki kecerdasan yang samar, mereka jelas tahu bahwa aura sebesar itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Kami akan mencapai markas besar, Aliansi Hitam, Kota Feng. Semuanya, hati-hati. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di samping telinga semua orang saat mereka terbang di langit. Hati-hati, Kota Feng saat ini adalah kota di mana Aliansi Hitam memiliki pertahanan paling ketat. Kami telah bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali selama 2 tahun ini. Tatapan Xiao Yan sedang melihat ke arah tepi pegunungan ketika sosok manusia segera melintas di sampingnya. Sosok Suqian muncul sebelum mengingatkan yang pertama. Iya, memang ada cukup banyak orang kuat di dalam kota. Saya bisa merasakan bahwa aura ini tampaknya cukup akrab. Sepertinya, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan jumlah ahli di dalam kota lebih jelas daripada Suqian. Suqian tidak terlalu terkejut dengan kemampuan Xiao Yan ini. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Awalnya faksi-faksi yang tersebar ini memang bukan tandingan Akademi Jianan. Namun, setelah pembentukan Aliansi Hitam, selama 2 tahun ini,
kami tidak mendapatkan sedikit pun keuntungan. Aliansi hitam, begitu kuat. Xiao Yan merajut alisnya sedikit saat dia bertanya dengan suara lembut. Ada banyak sesepuh di Akademi Jianan, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan Do Huang. Di sisi lain, beberapa pemimpin faksi di Aliansi Hitam adalah Do Huang elit. Beruntung kami memiliki keunggulan numerik. Hanya karena ini kami nyaris tidak menstabilkan situasi. Su Qian tersenyum pahit dan melanjutkan, aku mungkin memiliki kekuatan seorang Dou Zong, tapi kedua lelaki tua emas perak yang tidak akan mati itu dapat menundaku dengan bergandengan tangan. Jika kita meratakan kekuatan bertarung lainnya, kedua belah pihak bisa menjaga keseimbangan. Namun, dalam setiap konflik, Han Feng akan mengandalkan kekuatan api surgawi, untuk dengan cepat mengalahkan para ahli akademi dalam dan bergandengan tangan dengan saudara emas perak untuk menyerang saya. Anda juga harus tahu bahwa orang itu mungkin hanya puncak Do Huang tetapi, api hati laut, adalah sesuatu yang harus saya tangani dengan hati-hati. Bahkan aku tidak berdaya jika mereka bertarung 3 lawan 1. Meskipun kekuatan akademi dalam telah berkembang sedikit, itu jauh lebih kecil daripada perluasan para ahli di Aliansi Hitam. Anda juga seorang alkemis. Saya pikir Anda harus mengetahui kemampuan mengumpulkan seorang alkemis tingkat 6. Manakah dari para ahli dari wilayah pojok hitam, yang tidak menginginkan pil obat dari tangan Kaisar Kedokteran Han Feng? Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak disangka Han Feng masih memiliki taktik ini. Dalam 2 tahun yang singkat, dia dapat mengandalkan kemampuan pengumpulannya untuk menciptakan faksi yang dapat bersaing dengan akademi tua seperti Akademi Jianan. Meskipun Akademi Jianan pasti memiliki cukup banyak orang yang benar-benar kuat yang tersembunyi di dalamnya, orang-orang ini adalah orang tua yang keras kepala yang tidak akan muncul kecuali itu adalah saat yang kritis. Mereka tidak muncul bahkan ketika Akademi Jianan menderita serangan hebat saat itu. Tidak perlu menyebutkan konflik semacam ini kepada mereka. Sebuah konflik yang mereka anggap tidak terlalu besar. Serahkan Han Feng padaku. Penatua pertama, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangani saudara emas perak, kan? Xiao Yan tersenyum saat dia bertanya. Meskipun dua orang tua ini dapat mengandalkan kolaborasi kembar mereka yang luar biasa untuk bertarung sementara denganku, mereka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan begitu semuanya berlarut-larut. Kesenjangan antara Dou Zong dan Dou Huang bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dibuat. Su Qian akhirnya menghela nafas lega saat dia dengan percaya diri berbicara ketika dia mendengar janji Xiao Yan. Bagus. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berbicara dengan lembut, Penatua pertama, bisakah kamu menyerahkan Han Feng kepadaku jika kita berhasil menang dalam pertempuran ini dan menangkapnya? Su Qian terkejut ketika dia mendengar ini, tatapannya tampak memiliki makna yang lebih dalam saat dia melihat Xiao Yan. Dia berkata, apakah kamu mengejar laut hati api di tubuhnya? Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Api hati laut memang merupakan api surgawi yang sangat berharga. Namun, menurut apa yang saya ketahui, tampaknya para alkemis paling banyak dapat mengendalikan satu jenis api surgawi. Anda tiba-tiba sekarang mengendalikan 2 jenis, dan bahkan dapat terus mengendalikan jenis ketiga. Su Qian tersenyum. Nada suaranya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Tangan Xiao Yan terkepal tanpa ada yang memperhatikan di balik lengan bajunya. Dia tersenyum tipis, seseorang harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan. Penatua pertama hanya tahu bahwa saya memiliki 2 jenis, api surgawi, tetapi tidak tahu persis seperti apa siksaan dan rasa sakit yang saya alami di magma bawah tanah. Jika bukan karena keberuntungan, kemungkinan besar saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari bawah tanah, juga tidak memiliki kualifikasi untuk memikirkan apa yang terlalu berbahaya. Mungkin mencoba mengendalikan api laut hati, dapat menyebabkan saya mengalami penderitaan hidup dan mati. Namun, selalu ada peluang dalam segala hal. Apa yang saya kejar mungkin adalah kesempatan sukses yang paling rendah. Ini karena saya tahu bahwa begitu saya berhasil, saya akan dapat memperoleh kekuatan yang cukup hanya saat itu. Jika saya gagal, digigit oleh api surgawi, terlalu umum. Petik 2. Kamu mencoba mempertaruhkan hidupmu lagi. Su Qian terkejut sesaat sebelum menghela nafas. Dia berkata, dengan bakatmu, kamu pasti akan memiliki pencapaian yang signifikan jika kamu berlatih secara normal.
Target saya bukan apa yang disebut prestasi signifikan. Xiao Yan tertawa pelan. Ambisi yang terkandung dalam senyum itu adalah sesuatu yang membungkam bahkan rubah tua seperti Su Qian. Hanya pada saat ini dia mendapatkan sedikit pemahaman bahwa dia tampaknya telah meremehkan anak kecil ini yang telah berulang kali menunjukkan keajaiban. Baik, jika kita ingin muncul sebagai pemenang kali ini dan berhasil menangkap Han Feng, aku akan menyerahkannya padamu. Su Qian terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Tangannya menepuk bahu Xiao Yan, dan menggunakan suara yang tidak dapat didengar oleh siapapun untuk berbicara dengan lembut kepadanya. Selain itu, jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat menyapa Yao Zunze untukku. Saat itu, dia semacam berteman dengan kepala sekolah. Petik 2. SL, Zunze, cara hormat untuk memanggil Douzun. Sayap api hijau giok yang mengepak di punggung Xiao Yan berhenti. Matanya juga sedikit menyusut saat ini saat dia menoleh untuk melihat wajah Su Qian yang tersenyum. Kamu, bagaimana kamu merasakannya? Anak kecil, jangan meremehkan penglihatan seorang elit Douzong. Selain itu, saya telah bertemu Yao Zunze di masa lalu. Namun, saya belum mencapai posisi ini pada saat itu. Su Qian tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata, tenang, saya tidak akan membocorkan masalah ini. Namun, dari kelihatannya dendammu dengan Han Feng, aku mungkin bisa menebak bahwa masalah kematian Yao Zunze saat itu pasti ada hubungannya dengan orang ini. Tubuh tegang Xiao Yan perlahan rileks. Dia diam-diam mengangguk dan hatinya tiba-tiba benar-benar santai. Dia yang sekarang sudah bukan lagi Dou Ling kecil dari 2 tahun lalu. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan Su Qian, yang berada di depannya, mungkin tidak dapat membunuhnya jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan bahwa dia mampu melindungi guru bahkan jika berita tentang Yao Lao bocor. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya saat dia memikirkan semua yang telah terjadi di masa lalu. Selama bertahun-tahun, pemuda yang membutuhkan perlindungan Yao Lao saat itu tanpa sadar telah berubah menjadi orang yang benar-benar kuat. Xiao Yan saat ini akhirnya bisa meninggalkan perlindungan sayap Yao Lao dan melayang di langit. Kalau begitu, terima kasih tetua pertama karena menjaga rahasianya. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Su Qian. Dia segera menoleh dan menatap ujung pandangannya yang jauh. Pegunungan hijau subur yang pernah ada secara bertahap menghilang. Aura yang agak akrab di kejauhan bahkan lebih jelas. Kami telah tiba. Su Qian mengangkat matanya. Kilatan dingin berkedip di matanya saat suaranya yang dingin tiba-tiba bergema di samping telinga semua orang. Semuanya, hari ini akan menentukan apakah kita bisa menghapus penghinaan dari serangan diam-diam yang diluncurkan para bajingan ini di akademi dalam saat itu. Iya Pak, banyak tangisan terdengar dari langit bersamaan. Segera, aura kuat, naik tiba-tiba. Di bawah peningkatan aura kuat dari formasi sebesar itu, bahkan awan di langit terguncang sampai berubah menjadi bintik-bintik putih terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh langit. Siu, siu, banyak sosok hitam terbang melintasi langit yang jauh seperti meteorit saat aura besar melonjak. Setelah itu, mereka bergegas menuju kota yang memiliki reputasi yang cukup besar bahkan di wilayah sudut hitam. Aura besar yang dilepaskan oleh banyak orang kuat dari akademi dalam ini tidak disembunyikan dengan cara apapun. Oleh karena itu, tekanan aura itu telah menutupi keseluruhan kota Feng bahkan sebelum mereka tiba. Dalam sekejap, kota yang awalnya berisik pada dasarnya menjadi sunyi dalam sekejap. Banyak tatapan terkejut berbalik ke arah di mana aura itu berasal. Dari mana saja kamu pencuri? Anda berani menyerang kota Feng kami. Sekelompok besar sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari rumah pribadi di tengah kota tidak lama setelah aura menutupi kota Feng akhirnya, mereka tersebar dan tetap melayang di udara. Orang di depan mengenakan jubah alkemis. Tawa dinginnya seperti guntur bergulir yang mulai menyebar dengan ledakan, setelah dicampur dengan doukinya. Kota segera mulai mendidih ketika mereka melihat banyak sosok manusia muncul di langit. Sebagai pemilik kota Feng, reputasi Han Feng tak tertandingi oleh siapapun di tempat ini. Tentu saja, orang-orang di wilayah pojok hitam hanya percaya pada yang kuat. Han Feng secara alami memiliki kekuatannya sendiri untuk memiliki reputasi seperti itu di tempat ini. Jika seseorang yang lebih kuat muncul, reputasinya ini kemungkinan akan menurun secara tiba-tiba. Han Feng, saat itu,
Kamu menyerang akademi dalam kami. Hari ini, kita akan sepenuhnya menyelesaikan semua dendam kita. Petik 2. Suara Han Feng baru saja terdengar ketika suara agung tua berguling dari jauh. Segera, banyak sosok muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Siu, siu, siu. Sosok manusia melintas dan tiba di langit sebelum akhirnya berdiri di udara kosong di luar kota Feng. Tekanan besar menyebar dan menelan seluruh tempat. Han Feng menyipitkan pandangannya dan menyapu perlahan ke banyak ahli dari Akademi Dalam. Sesaat kemudian, akhirnya tiba-tiba berhenti. Tempat di mana matanya berhenti karena terkejut adalah pemilik aura panas yang bahkan ditakuti oleh api hati laut. Betapa tak terduga, sebenarnya kamu. Xiao Yan. Wajah Han Feng sedikit berkedut saat suaranya yang gelap dan serius perlahan bergema di langit. Seluruh kota sekali lagi direbus dengan nama ini yang pada dasarnya diketahui semua orang di dalam kota sudut hitam.